mempelajari ilmu filsafat melelahkan, sangat melelahkan, sementara tidak ada hasilnya. Ini bicara filsafat agama, filsafat ketuhanan. Kalau filsafat dunia tentu motor, mobil, pesawat itu kan didapat dari filsafat. Kalau dunia terserah. Ini berbicara tentang Islam, berbicara tentang syariat, berbicara tentang Allah pakai filsafat. Ini yang sesat. Kan dulu ilmu filsafat itu awal mula masuk ke dunia Islam itu membahas tentang ilmu tabiiyah. Istilah kita ilmu alam. Bagaimana sifat air, bagaimana sifat udara, bagaimana api, bagaimana suhu dan seterusnya. Satu lagi berbicara tentang Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita belajar misalnya biologi dulu, kimia, ya kan ada nama Sokrates di situ, ya ada nama Plato di situ. Ya kalau ilmu dunia silahkan, tapi yang berbahaya di sini berbicara tentang agama, wabil khusus berbicara tentang Allah, Tuhan, memakai ilmu filsafat. Ini yang bahaya. Beliau mengatakan, fama ra'aituha tashfi 'alilan wa la tarwi qalilan. Apa yang aku pelajari tidak bisa menghilangkan dahaga. Jadi masih haus. Tidak bisa mengobati penyakit, masih sakit, sadar beliau. Berbicara tentang Tuhan pakai kaidah filsafat. Karena filsafat itu mikir, akhirnya ketemu. Mikir, akhirnya ketemu. Bagaimana ada kendaraan yang memakai roda, lalu roda ini berputar, akhirnya melaju dengan kencang, akhirnya ketemu mobil. Kemudian berpikir bagaimana supaya ditemukan kendaraan yang memiliki semacam sayap, akhirnya bisa terbang dan ketemu. Baguskah? Bagus. Kalau soal dunia, karena memang Allah dan Rasulnya tidak mengajarkan dunia sampai serinci-rincinya. Kenapa? Karena bisa dicari sendiri, bisa dipikir sendiri. Beda dengan akhirat, apalagi tentang Tuhan. Mereka ingin samakan. Bagaimana mereka menemukan motor, mobil, pesawat? Mereka ingin samakan bagaimana kita bisa menemukan Tuhan. Mulailah mereka berpikir, akhirnya sampai kepada kesimpulan bahwa Tuhan itu begini, Tuhan ini begini, Tuhan itu enggak mungkin begini, Tuhan itu. Mungkinkah mereka berpikir lalu sampai kepada kesimpulan bahwa Tuhan Allah menggenggam roh? Tidak mungkin. Roh orang yang sudah mati dan roh orang yang sedang tidur, dua-duanya digenggam di telapak tangan Allah. Mungkinkah mereka berpikir sampai ke situ? Tidak mungkin. Tentu itu harus dengan dalil. Itu hanya ada di qala Allah wa qala Rasul. Ya. Mungkinkah mereka berpikir, akhirnya menemukan, menyimpulkan bahwa Tuhan itu, Allah itu
turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Mungkinkah? Tidak mungkin. Pasti dengan dalil. Dan seterusnya dan seterusnya. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya, Allah akan menampakkan betisnya. Itu mereka ketahui dengan cara berpikir mustahil, tidak mungkin. Ya. Lalu beliau mencoba mengimani, menerima apa adanya. Ayat-ayat Allah berbicara tentang Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wa la yuhituna bihi ilma, laisa kamitslihi syai'. Mulailah beliau menerima apa adanya ayat-ayat Allah, bahwa Allah dengan kedua tangannya menciptakan Adam. Naik ke Allah apa? Al-kalimut thayyib, kalimat-kalimat yang baik. Naik berarti Allah di atas, dan seterusnya dan seterusnya. Maka akhirnya beliau mengatakan, man jaraba mithla tajribati, barang siapa yang mencoba seperti apa yang aku coba, barang siapa yang mengikuti apa yang aku lakukan, artinya kembali kepada Al-Quran, kembali kepada dalil, arafa mithla ma'rifati, maka dia akan tahu sebagaimana aku tahu. Beliau mengajak kepada orang-orang, mungkin teman-teman beliau, murid beliau yang masih terjebak dalam paham filsafat, untuk meninggalkan ilmu filsafat, kembali kepada dalil, kembali kepada wahyu Al-Quran dan Sunnah. Fatajiduhum hiyara muttaribin, laisu ala yakinin min amrihi. Mereka terombang-ambing, mereka sendiri tidak yakin. Ahli filsafat itu dengan berbagai macam teori yang mereka ucapkan, mereka sendiri tidak yakin. Oleh karena itu filsafat yang satu, ahli filsafat, filosof yang satu dengan yang lain bersatu padu, apa? Saling menyalahkan. Saling menyalahkan. Sama-sama ahli filsafat, saling menyalahkan, saling mengkafirkan. Sama dengan sesama firqah itu, saling menyesatkan. Lihat antara Asy'ariyah dengan Mu'tazilah, lihat antara Khawarij dengan Rafidah, lihat antara Qadariyah dengan Jabariyah. Kan satu ke barat, satu ke timur, satu ke selatan, satu ke utara. Yang satu mengatakan bahwa manusia itu bebas sebebas-bebasnya, segala sesuatu atas pilihan dia, Qadariyah. Yang satu mengatakan manusia itu majbur, jabar, dipaksa oleh Allah, tidak punya pilihan. Satu ke barat, satu ke timur, saling menyalahkan, saling mengkafirkan. Begitu pula para filosof, mereka saling menyalahkan, saling mengkafirkan. Ya.